Halo semuanya, review film hari ini berjudul Dear Zindagi, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah Teruntuk Kehidupan. Kaira, yang dalam film ini diperankan oleh Alia Bhatt, merupakan seorang sinematografer yang memiliki permasalahan dalam hidupnya. Langsung saja ya. Film dimulai dengan memperlihatkan proses pembuatan film di Singapura, di mana Kaira merupakan sinematografernya. Di sana juga diperlihatkan Raghavendra, ia merupakan seorang produser film. Kaira dan Raghavendra memiliki kedekatan yang istimewa. Namun, sebenarnya Kaira sudah memiliki kekasih bernama Sid, tetapi sepertinya hubungannya tidak berjalan lancar. Lanjut, setelah menyelesaikan pekerjaan di Singapura, Kaira pun kembali ke Mumbai, India. Kemudian ia menemui Sid, kekasihnya, dan mengatakan, "Aku tidur dengan Raghavendra." Kemudian Kaira meminta maaf dan pergi. Ya, itu cara untuk mengakhiri sebuah hubungan. Setelah itu, Kaira merasa kacau sekali. Meski begitu, ia tetap menjalankan kehidupannya seperti biasa. Namun, ia sepertinya memiliki banyak sekali masalah di pikiran dan kehidupannya. Pada titik ini, penonton sudah bisa memahami beberapa permasalahan dalam kehidupan Kaira. Yang pertama, ia merasa tidak puas bekerja sebagai sinematografer yang bekerja dengan orang lain. Ia ingin menggarap filmnya sendiri. 2. Ia memiliki masalah dengan hubungan asmaranya. 3. Ia memiliki masalah dengan ibunya. Diketahui saat sang ibu menanyakan Kaira melalui teman-temannya, namun Kaira bersikap acuh. Kemudian, dan saat ibunya menghubunginya, ia tidak merasa bahagia. Lanjut, keesokan harinya, ia mendapatkan tawaran untuk menggarap film di New York bersama Raghavendra. Tentu saja, Kaira merasa sangat bahagia. Pada malam harinya, Raghavendra mengatakan bahwa ia akan pergi ke New York untuk membahas proyek tersebut. Bukan untuk mulai menggarap film, namun cuma untuk membahas. Ia juga mengatakan bahwa ia akan bekerja sama dengan Gautami Sharma, seorang produser. Yang mana Gautami Sharma merupakan mantan kekasih dari Raghavendra. Tentu saja Kaira merasa tidak bahagia. Ya, cemburu mungkin. Namun Raghavendra mengatakan bahwa hanya Kaira yang ada di pikirannya saat ini dan mengajak Kaira untuk memiliki hubungan yang serius. Namun sayangnya, Kaira mengabaikannya. Akhirnya muncul lagi permasalahannya. Kaira pun kembali menjadi kacau. Scene berpindah ke supermarket di mana Kaira melihat bahan makanan mereknya Ragu. Mungkin ia mengingat Raghavendra. Ia pun membelinya. Di sini bisa diketahui bahwa Kaira sangat menyukai Raghavendra. Dan kemarin ia hanya merasa cemburu dan marah untuk sesaat. Namun sayangnya, Raghavendra tidak juga menghubungi Kaira setelah beberapa hari pergi ke New York. Hingga keesokan harinya, masalah baru muncul lagi. Kaira diusir dari apartemen oleh pemiliknya dengan alasan bahwa apartemennya hanya untuk orang yang sudah menikah. Tentu saja Kaira merasa sangat kesal. Tidak hanya itu, mungkin ini puncaknya. Kaira mendapat kabar dari temannya Fatih bahwa Raghavendra bertunangan di New York. Ya ampun, kasihan sekali Kairanya. Kemudian, Kaira pergi ke supermarket dan mengucapkan lagu. Bagian ini agak lucu sih menurut saya. Yang jelas, setelah itu Kaira merasa sangat kacau sekali. Selanjutnya, scene pun berpindah ke apartemen Kaira. Ia mengemasi barang-barangnya karena ia harus meninggalkan apartemennya segera. Ia dibantu oleh sahabatnya. Ia pun akan segera berangkat ke Goa. Goa itu nama daerah ya. Di sana juga merupakan di mana orang tuanya berada. Akhirnya ia pun sampai di rumah orang tuanya. Mereka berdiskusi tentang beberapa hal.
Namun, Keira memilih untuk menginap di rumah Jackie, sahabatnya, daripada di rumahnya sendiri. Pada malam itu, terlihat sekali Keira memiliki banyak pikiran. Ia bahkan tidak bisa tidur. Keesokan harinya, Keira membuat video restoran teman ayahnya. Namun pekerjaannya tertunda karena ada kendala untuk memindahkan beberapa barang. Karena saat itu sedang ada konferensi nasional peduli kesehatan jiwa di sebuah ruangan. Akhirnya, sembari menunggu, Keira mendengarkan dari luar ruangan. Salah satu pembicaranya, Dr. Jahangir Khan, yang diperankan oleh Shah Rukh Khan, berbicara. Keira merasa tertarik dan memasuki ruangan. Keesokan harinya, singkat cerita, Keira menemui Dr. Khan. Sepertinya ia bersedia dan ingin memulai sesi terapi. Terapi pikiran tepatnya. Awalnya Keira malu untuk menceritakan keluhannya. Namun akhirnya ia menceritakan masalahnya kepada Dr. Khan. Setelah sesi hari itu selesai, ia kembali ke rumah temannya Jackie. Keira kaget sekali karena di sana ada Raghavendra, mantan kasihnya. Akhirnya terjadilah pertengkaran yang cukup hebat pada hari itu. Keira pun mengatakan bahwa ia tidak akan menggarap film dengan Raghavendra, walaupun sebenarnya itu adalah mimpinya Keira. Dan pada malam harinya, Keira bermimpi berada di konstruksi bangunan dengan pekerja yang pendek dan aneh. Lalu ia terjatuh dari gedung yang tinggi, namun pekerja hanya melihatnya saja. Lalu ada kameranya tergantung, lalu ada sekumpulan wanita yang telah menikah menunjuk dan menertawakannya. Lalu ia terbangun. Hal tersebut diceritakannya pada Dr. Khan pada sesi terapi keesokan harinya. Kemudian, terjadi percakapan dan diskusi. Pada saat itu, ia pun sudah mulai menjadi lebih ceria dari hari sebelumnya. Pada akhir sesi hari itu, Keira diberikan pekerjaan rumah untuk mengobrol dengan orang tuanya selama 10 menit. Ia mengobrol dengan orang tuanya melalui handphone, namun tidak sampai 10 menit lah. Keesokan harinya, ia menemui Dr. Khan lagi untuk sesi terapi selanjutnya. Dan sesi terapi pun terus berlanjut dari hari ke hari. Pada scene selanjutnya, diperlihatkan Keira bertemu dengan seorang laki-laki. Seorang laki-laki penyanyi. Ia pun merasa sangat bahagia, ya seperti seorang yang kasmaran. Namun sepertinya hubungan itu juga tidak membuatnya nyaman. Dan scene pun berpindah lagi ke sesi terapi. Keira menceritakan keadaan hati dan pikirannya kepada Dr. Khan dari hari ke hari. Dan tentu saja, pada saat ini sudah banyak sekali yang disampaikan Dr. Khan kepada Keira yang tentunya memberikan banyak pelajaran untuk Keira. Lanjut, pada suatu malam itu adalah pesta penyambutan pulangnya adik laki-laki Keira bernama Kido. Singkat cerita, Keira sedang mengobrol bersama adiknya, orang tuanya, dan beberapa orang yang lain. Hingga Keira menjadi sangat marah ketika mereka mengatakan bahwa Keira adalah seorang yang seperti petasan, yang suka marah, murka, dan dongkol. Dan adiknya Kido merupakan seorang yang sangat pendiam dan baik. Dan orang tuanya mengatakan sulitnya menjadi orang tua. Dan di sanalah diceritakan kisah sebenarnya yang membuat Keira masih menyimpan rasa kesal kepada orang tuanya. Bahwa dia pernah ditinggalkan orang tuanya di rumah kakek dan neneknya, dan lain-lainnya. Dia pun mengatakan ia melakukan terapi kepada orang tuanya dan semua orang yang ada di sana. Dia sangat kecewa saat itu. Kisahnya sangat menyedihkan. Keira meluapkan semuanya. Lalu Keira pun pergi, dan Kido pun mengejar kakaknya. Di sini diperlihatkan bahwa hubungan Kido dan Keira sangat baik sebagai kakak adik. Keesokan harinya, ia menemui lagi Dr. Khan. Yes, Keira. Ia menceritakan kisah masa kecilnya yang ditinggalkan di rumah nenek dan kakeknya, surat-surat yang ia tulis untuk orang tuanya yang tidak pernah dibalas, dan lain-lainnya. Ia menangis, namun lagi-lagi Dr. Khan bisa membantunya menghadapi perasaan sedihnya. Dr. Khan pun mengatakan
seperti ini. Untuk merasa aman, rasa takut harus hilang. Takut dibuang, takut sendirian. Kau sudah membawa beban ini selama hidupmu, dan ini berakibat pada hubunganmu, terutama hubungan asmaramu. Jadi, kau harus tinggalkan orang lain sebelum orang lain meninggalkanmu. Karena kamu tidak mau menghadapi kepedihan itu lagi. Dia pun disuruh untuk meninggalkan semua ketakutannya dan menyapa kehidupannya sekali lagi. Akhirnya, Kaira pun memulai kehidupan yang baru. Dari hubungannya dengan ibunya dan ayahnya yang membaik, ia kembali menjadi ceria bersama teman-temannya. Selama sesi terapi pun ia terus ceria, ia bisa tidur dengan nyenyak dan perubahan drastis lainnya. Hingga sampai pada sesi terakhir terapi, Kaira menyampaikan perasaan sukanya kepada Dr. Han. Namun, Dr. Han tidak bisa, karena ia adalah terapis Kaira, dan hubungan lain akan melanggar kode etik keprofesionalannya. Namun, Kaira baik-baik saja dengan hal itu. Sekarang Kaira sudah menjadi lebih baik, pikirannya sudah membaik, dan semuanya sudah membaik. Di akhir cerita, diperlihatkan Kaira telah selesai menggarap film pendeknya sendiri yang sangat bagus. Kaira pun sudah bisa hidup dengan bahagia dan tenang. Happy ending, film pun selesai. Sampaikan di kolom komentar ya, film apa lagi yang bagus untuk direview. Sampai jumpa!